Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke bab baru dari matematika wajib kelas 11. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai permasalahan yang kita hadapi yang dapat melahirkan berbagai konsep matematika. Jadi dengan ditemukannya konsep umum matematika, kita akan mampu menyelesaikan kembali permasalahan yang serupa. Nah, untuk mempelajari materi limit ini, coba perhatikan gambar berikut. Nah, saat kita memandang di kejauhan jalan raya yang lurus, pasti kan ada sebuah kendaraan tuh yang saat melintas gitu. Kalau kendaraan itu bergerak, maka semakin jauh dari kita, ukuran kendaraannya itu akan semakin mengecil. Hal ini menandakan bahwa kita itu mempunyai jarak pandang yang terbatas. Namun bukan hanya jarak pandang saja yang terbatas, ada banyak hal lain seperti ambang batas pendengaran, batas kemampuan memikul beban, batas kemampuan masyarakat memberi barang, dan lain-lain. Nah, jadi kita akan mempelajari pelajaran ini dengan mengkaji istilah batas. Nah, kasus apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai keterbatasan? Nah, contohnya ambang batas pendengaran seperti yang tadi, kemampuan memikul beban, batas kemampuan masyarakat membeli barang, dan hal lain sebagainya. Kalau secara visual dari gambar jalan di atas, badan jalan itu akan semakin sempit untuk jarak pandang yang semakin jauh. Nah, kalau perhatikan gambar yang ini, warna putih ini, jarak bahu jalan dari kiri dan kanan itu akan menyempit menuju ke tengah jalan. Jadi semakin jauh dari sudut pandang kita akan menyempit dari arah kiri maupun dari kanan ke tengah. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, kita membicarakan kata batas atau limit. Agar lebih jelasnya lagi, coba perhatikan hal berikut. Nah, kalau ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Yang mendekati bilangan 3 pasti jawabannya 2 atau 4 kan? Tapi kalau pertanyaannya diubah, bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3? Bilangan real itu kan semua bilangan yang dinyatakan dalam garis bilangan. Kalau bilangan bulat tadi bisa berupa bilangan positif atau negatif. Seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau bilangan real, itu bisa berupa desimal, bisa berupa pecahan, ataupun bentuk akar. Jadi jawabannya bisa banyak. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 garis bilangan. Kita akan menentukan bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3. Coba cek gambar berikut. Benar nggak? Ini kalau mendekati angka 3, dari kiri maupun dari kanan, ini ada angka 2,75 sama 3,25. Tapi, yang terdekat dari sini, ini bukan jawaban yang tepat. Karena kalau kita lihat garis bilangan yang kedua, antara 3 dan 3,25 itu ada bilangan lain. Ada 3,05, ada 3,15, dan bilangan yang lain sebagainya. Sama juga untuk antara 2,75 sampai 3. Ada 2,85, 2,95. Yang kalau kita perbesar lagi, maka nanti akan ditemukan bilangan-bilangan lain yang lebih kecil. Selisihnya ke angka 3, ada 3,001. Tapi kalau antara 3 dan 3,001 juga, ini masih ada bilangan lain yang lebih kecil. Ada 3,00000 berapa kali angka 0 gitu, 1 untuk ujungnya. Nah, kalau kita lihat pada garis bilangan ini dapat dilihat sekelompok bilangan real mendekati 3. Itu misalkan kita simbolkan sebagai X. X-nya mendekati 3, maka bisa ditulisnya seperti ini. Jadi ini bilangan X, X-nya bilangan berapa aja yang mendekati 3, karena tidak bisa kita sebutkan satu persatu untuk yang kasus seperti ini. Nah, mendekatinya bisa dari arah kanan, tandanya seperti ini, ada tanda positif di atas. Berarti ini disebutnya limit kanan, karena mendekati dari arah kanan. Ada juga yang dari kiri.
Di sininya tandanya negatif, mendekati dari arah kiri atau disebut juga dengan limit kiri. Nah, perhatikan definisi berikut. Misalkan f ini sebuah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real. Itu memiliki nilai L untuk x-nya mendekati C. Ini akan memiliki nilai L jika dan hanya jika fx-nya mendekati L untuk semua nilai x. Jadi untuk semua nilai x pada fx itu akan mendekati C, maka akan memiliki nilai L. Nah, seperti tadi ini dibacanya, limit fx untuk x mendekati C adalah L. Nah, suatu limit itu akan mempunyai nilai atau terdefinisi kalau dia memiliki nilai L misalkan, dan limit kirinya itu sama dengan limit kanan. Kalau dia mendekati dari kiri bernilai L, mendekati dari kanan juga akan bernilai L. Contohnya seperti ini. Apakah limit fungsi berikut mempunyai nilai? Untuk yang pertama, limit 2x tambah 3 untuk x-nya mendekati 2. Berarti kita lakukan pendekatan untuk x-nya mendekati dari kiri. Atau bisa disebut limit kiri. Karena di soal x-nya mendekati 2, kalau mendekati dari kiri berarti cari x-nya yang kurang dari 2. Nah, kalau kita substitusikan, cari bilangan yang kurang dari 2. Banyak kan? Ada 1, 1,5, 1,9, 1,95, 1,999, berapa banyak angka 9 pun di sini. Nah, kalau nilai x-nya kita substitusikan ke dalam fungsi yang ini, misalkan x-nya 1, berarti 2 kali 1 ditambah 3, hasilnya 5. Kalau kita masing-masing substitusikan, ternyata akan diperoleh, ini kebetulan nilai x-nya mendekati 2 dan nilai fx-nya semakin mendekati angka 7. Jadi bisa kita simpulkan untuk limit 2x tambah 3 untuk x-nya mendekati 2 dari sebelah kiri, itu bernilai 7. Nah, bagaimana kalau dari kanan? Berarti kalau dari kanan, ini harusnya mendekati 2, ada tanda positif ya. X-nya pasti lebih dari 2 kan? Berarti kalau kalian mulai dari angka 10 juga boleh, 10, 9, 8, 7, sampai ke 3, bisa kita perkecil lagi, 2,5, 2,1, dan seterusnya sampai 2,0000001, asalkan dia tidak menyentuh angka 2. Nah, kita substitusikan lagi ke fungsi fx-nya. Maka ternyata diperoleh jawaban fx-nya itu mendekati angka 7. Jadi bisa kita simpulkan untuk limit kanannya juga bernilai 7. Nah, karena limit kirinya sama dengan limit kanan, yaitu bernilai 7, maka untuk limit 2x tambah 3 untuk x-nya mendekati 2 bernilai 7. Nah, ini untuk yang nomor A. Kalau kasus yang nomor B, itu ada syaratnya. Jadi, limitnya bernilai x kalau x-nya kurang dari 5, bernilai 5 dikurangi x kalau x-nya lebih dari atau sama dengan 5. Sama seperti tadi, kita cek limit kiri sama limit kanannya. Nah, untuk yang mendekati dari kiri, pastikan bilangannya yang kurang dari angka 5. Yang kurang dari angka 5 itu hasilnya x. Untuk nilai fx-nya. Berarti limit fx-nya kita ubah menjadi limit x. Nah, di sini x-nya mendekati 5. Berarti tinggal kita ganti aja x-nya dengan angka 5. Jadi limit kirinya bernilai 5. Nah, sekarang kita cek untuk limit kanannya. Kalau limit kanan berarti yang lebih dari 5, yang lebih besar. Berarti jawabannya kita nggak bisa untuk yang x, karena yang x ini untuk yang kurang. Yang lebih dari 5 itu pakainya yang 5 dikurangi x. Artinya, limit fx-nya sama aja dengan limit 5 dikurang x. X-nya di sini mendekati 5, berarti 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, yang ini hasilnya 5, ini hasilnya 0. Nggak sama. Karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, maka untuk limit fx untuk x-nya mendekati 5 ini tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk penyelesaian limit itu ada
tiga metode, ada yang menggunakan substitusi, ada pemfaktoran, ada yang mengalihkan dengan faktor sekawan. Kita bahas untuk yang pertama, substitusi. Nah, tentukan nilai limit fungsi berikut. Ini ada nilai limit 2x kurang 7 untuk x-nya mendekati 2. Kalau substitusi berarti tinggal kita ganti aja x-nya dengan angka 2. Berarti 2 dikalikan 2 dikurang 7. Hasilnya 4 dikurangi 7 yaitu negatif 3. Udah, ini jawabannya sampai sini. Kalau yang ini juga sama. Berarti tinggal kita substitusikan aja. Ganti x-nya dengan angka 4. Berarti 3 dikalikan 4 dikurang 1 per 4 tambah 1. Yang ini 12 kurang 1 dibagi 5. Hasilnya 11 per 5. Jadi limit fungsi dari 3x kurang 1 dibagi x plus 1 untuk x-nya mendekati 4 adalah 11 per 5. Kalau yang ini masih mudah. Nah, coba untuk yang soal nomor 2. Kita lakukan langkah yang sama seperti yang tadi. Substitusi, karena di sini x-nya mendekati 4 berarti kita ganti langsung. 4 kuadrat dikurangi 16 dibagi 4 kurang 4. Yang atas 16 dikurangi 16 hasilnya 0. 4 kurangi 4, 0. Dalam limit yang kita hindari itu bentuk 0 per 0. Jadi ketika kalian mensubstitusi ke dalam fungsinya bernilai 0 per 0, maka jangan dilakukan substitusi sebagai jawaban akhirnya nanti. Harus dilakukan pemfaktoran. Nah, untuk x kuadrat dikurangi 16 itu kan bisa diuraikan. Jadi x kurang 4 dikalikan dengan x tambah 4. Kalau yang bawahnya masih tetap. Karena bisa disederhanakan, ini bisa dicoret kan? Bentuknya perkalian. Sehingga yang tersisa hanyalah limit x plus 4 untuk x-nya mendekati 4. Substitusi, berarti tinggal jumlahkan 4 tambah 4 hasilnya 8. Jadi sebenarnya jawabannya bukan 0 per 0, tapi 8 yang ini. Untuk yang nomor B sama, kalau kalian menemukan bentuk 0 per 0, maka itu bukan jawabannya. Jawabannya bisa dicari dengan pemfaktoran. Kita cari dua buah bilangan kalau dikalikan jadi positif 12, kalau ditambahkan jadi negatif 7. Berarti bilangannya negatif 4 sama negatif 3. Kalau yang bawah dikalikan jadi positif 3, dijumlah jadi negatif 4. Berarti x-nya dikurang 3 dikalikan dengan x kurang 1. Ada yang bisa disederhanakan. Nah, ini bisa dicoret. Berarti yang tersisa hanyalah x kurang 4 dibagi dengan x kurang 1. Kalau udah sederhana kayak gini tinggal disubstitusi. Berarti 3 kurang 4 dibagi 3 kurang 1. Hasilnya adalah negatif 1 per 2. Jadi inilah untuk metode substitusi dan pemfaktoran. Satu lagi yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, khusus untuk yang metode ini biasanya digunakan kalau limitnya mengandung bentuk akar. Jadi kita harus mengalihkannya dengan faktor sekawan. Kalau kalian waktu SMP, kalian mungkin udah mempelajari cara pemfaktoran atau misalkan cara menyederhanakan bentuk akar pada matematika kelas 9 waktu kalian SMP. Merasionalkan kata lainnya. Nah, ini juga sama kayak gitu, dirasionalkan. Kita kalikan yang di sini karena memiliki bentuk akar, kita kalikan dengan faktor sekawannya. Di sini ada 2 dikurang akar dari x kurang 3, kita kalikan. Kalau di sininya negatif, berarti di sini tandanya jadi positif. Dikalikan ini per ini. Masih sama. Nah, untuk yang bawah karena bisa disederhanakan, x kuadrat dikurangi 49, itu kalau difaktorkan jadi x kurang 7 dikalikan dengan x plus 7. Nah, kita kalikan sekarang yang atas dengan yang atas, bawah dengan yang bawah. Kalau yang bawah udah aja kayak gini dulu. Untuk yang atas, ini sama, tapi beda tandanya aja. Berarti 2 kali 2, 4. Langsung aja bentuk akar, kalau dikalikan dengan bentuk akar, akarnya jadi hilang kan? Negatif kali positif, hasilnya negatif, berarti negatif kali x kurang 3. Kalikan aja langsung, berarti diperoleh nanti
negatif X kan ada dikurang 3. Negatif kali negatif positif. Berarti 4 dikurang X tambah 3. Nah, untuk yang ini bisa disederhanakan. Jadi 7 dikurang X. Tapi 7 dikurang X nggak ada nih di sini. Ada juga X kurang 7. Berarti kita bisa manipulasi. Kita kalikan aja semuanya dengan negatif. Atau negatifnya dikeluarkan. Karena kalau dimanipulasi jadi kayak gini, tetap aja jawabannya sama. Negatif X sama, ini juga negatif X, lalu negatif kali negatif 7 hasilnya sama. Positif 7 gitu. Nah, sekarang udah ada yang memuat bilangan yang sama. Berarti tinggal kita hilangkan aja. Ini sama. Berarti yang atas jadi negatif 1, yang bawah jadi X plus 7 dikalikan dengan 2 tambah akar dari X min 3. X-nya mendekati 7, berarti langsung substitusi aja. 7 tambah 7 dikalikan dengan 2 tambah akar dari 7 kurang 3. Diperoleh hasilnya negatif 1 per 14 kalikan dengan 2 ditambah, ini hasilnya 4, akar 4 yaitu 2. Jadi 4 kali 14 hasilnya 56. Jadi jawabannya untuk limit yang ini adalah negatif 1 per 56. Nah, itulah materi limit pertama kita di pertemuan kali ini. Untuk latihan soal, silakan dikerjakan. Bagi yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Nah, khusus untuk nomor C, ini karena bentuk akarnya ada di bagian penyebut, sama seperti yang tadi, tinggal dikalikan aja. Berarti kalau di sininya negatif, nanti dikalikannya dengan yang positifnya. Sekian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.